Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue Purna Pitupulu. Di video kali ini gue bakal membahas sebuah film yang katanya film ini sudah memakan banyak korban jiwa. Tapi sebelum ke videonya, kalian jangan lupa juga untuk like dan subscribe video gue. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpoldo. Sebelum kita ke videonya, kita bumper dulu. Mungkin ini adalah film yang paling tidak direkomendasikan untuk ditonton. Kenapa? Karena katanya film ini cukup menakutkan. Film ini dibikin dari sebuah film yang dulunya si film ini memakan korban jiwa buat orang-orang yang sudah menonton film ini. Film ini di-remake dengan judul film terbaru yaitu Antrum, The Deadliest Film Ever Made di tahun 2018. Film ini disebut-sebut sebagai film remake dari film aslinya yang keluar tahun 1970. Dirilis oleh dua sutradara yaitu David Amito dan Michael Leshini. Ditayangkan tahun 2018. Antrum sendiri artinya adalah pintu menuju ke neraka. Pada tahun 1979, sebuah drama eksperimen diajukan ke dalam sebuah festival film. Ada 7 film yang dimasukkan ke dalam festival tersebut. Tapi ke-7 film tersebut ditolak. Salah satu film itu adalah film Antrum yang bercerita mengenai kematian hewan peliharaan anjing yang bernama Moxin yang dimiliki oleh kakak beradik Nathan dan Orale. Kedua kakak beradik tersebut tidak terima atas kematian anjing mereka, lalu berusaha menghidupkan kembali menggunakan sebuah buku misterius yang mereka temukan. Tapi buku misterius ini ternyata tidak dapat menghidupkan kembali anjing peliharaan mereka, justru malah menimbulkan malapetaka bagi kakak beradik tersebut. Setelah menonton film ini, banyak orang yang mengalami beberapa hal aneh terjadi. Salah satunya adalah ada korban yang mengalami kejadian yang sangat fatal di mana seorang wanita mengalami kejang-kejang selama 24 jam setelah menonton ini, dan juga ada seorang pria secara misterius tersengat oleh listrik. Lalu pada tahun 1988, film Antrum ini ditayangkan kembali di teater kecil di Budapest. Saat itu terjadi sebuah kebakaran yang memakan korban sekitar 56 orang. Setelah diinvestigasi kebakarannya, ternyata kebakaran yang terjadi ini diketahui bukan dimulai dari proyeksi kamera. Karena biasanya umumnya pada waktu itu kalau ada sebuah kebakaran yang terjadi di sebuah teater biasanya dimulai dari proyeksi kamera. Cuman pada saat film ini ditayangkan, terjadi kebakarannya itu terjadi di bangku penonton, bukan di proyeksi kamera. Dan hal tersebut masih menjadi misteri hingga sekarang. Kemudian setelah kejadian di Budapest, film ini ditayangkan lagi di San Francisco di bulan November 1993. Dan lagi-lagi mengakibatkan korban sebanyak 30 korban luka-luka, di mana sampai ada seorang wanita hamil yang diinjak-injak hingga mati. Secara misterius setelah kejadian di San Francisco ini, film tersebut menghilang dan menjadi buah bibir bagi orang-orang bahwa film tersebut memiliki kutukan buat yang menontonnya. Jadi mereka percaya buat orang-orang yang sudah menonton film ini akan ada korban-korban yang timbul. Sebenarnya film horor yang tayang dan diikuti dengan kutukan sudah banyak tayang dan bukan menjadi hal yang baru lagi. Kita sebut aja seperti film The Ring tahun 1998, ada juga Poltergeist, dan ada juga The Omen. Kalian bisa cek di Google ya film-film itu. Setelah kejadian di San Francisco, film ini hilang dan perlahan-lahan orang udah mulai lupa. Tapi nggak lama, akhirnya ada filmmaker yang membuat print berjudul dokumentasi tentang Antrum sebagai film mematikan sepanjang sejarah. Filmmaker tersebut mengatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab terhadap orang yang berani menonton film kutukan tersebut. Nah, karyanya ini udah mulai masuk di mana film Antrum ini di-remake oleh dua sutradara yang tadi gue sebut. Dalam film remake-nya ini terdiri dari 2 part. Part yang pertama diawali dengan style dokumenter yang menjelaskan hal buruk apa aja yang pernah terjadi di masa lalu setelah film Antrum ditayangkan atau ditonton. Bahkan di beberapa website kritik atau review film disebutkan bahwa opening dari film Antrum ini tergolong membosankan. Baru setelah bagian dokumenternya ditayangkan, film masuk ke bagian cerita mengenai Nathan dan Orale yang melakukan ritual untuk menghidupkan anjingnya yang bernama Maxine. Film yang dirilis ini berjudul film Antrum, The Deadliest Film Ever Made yang dibikin tahun 2018. Film ini pertama dirilisnya di Jepang. Beberapa penonton di Jepang bereaksi terhadap film Antrum. Memang ada beberapa reaksi yang memuji tentang betapa seram film tersebut, tapi tidak sedikit juga yang malah meledek si film Antrum karena peringatan yang diberikan sebelum dan sesudah menonton film ini mengenai filmmaker yang tidak bertanggung jawab jika ada kejadian buruk yang menimpa penontonnya setelah menonton film ini. Jadi sebelum apa sesudah gitu gue lupa, tapi kalau nggak salah sesudah, ada peringatan sebelum kalian nonton filmnya. Kalau buat yang menonton itu si pembuatnya nggak bertanggung jawab apa yang terjadi sama kalian. Ya yang terjadi sama kayak film yang pernah dibuat
waktu pertama kali itu. Bahkan ada yang menyatakan di tengah-tengah saat menonton film ini, entah kenapa ada perasaan mual karena efek yang ada di film ini. Dan bahkan ada yang menyatakan di tengah-tengah saat menonton film ini, entah kenapa ada perasaan mual karena efek yang ada di film ini dan background yang terdapat di film ini. Ada juga yang mengatakan kalau film ini mengandung unsur hipnotis ringan sehingga membuat penontonnya pusing dan mual. Mungkin ini yang bikin orang jadi korban kali ya, pas nonton pusing, terlalu goyang-goyang mungkin. Tapi memang yang paling menarik itu adalah tulisan peringatan yang ada di film. Jadi biasanya kan orang kalau nonton itu peringatannya hanya boleh ditonton oleh orang dewasa. Kalau kita nonton biasanya gitu. Tapi yang unik di sini dan mungkin cukup mengerikan bagi sebagian orang, kalau peringatannya justru si pembuat film tidak bertanggung jawab kalau orang yang menonton film tersebut mendapatkan musibah setelah menonton film ini. Menurut pembuatnya, yaitu David dan Michael, ada bagian rahasia dari film tersebut yang hanya bisa ditonton oleh beberapa penonton. Kalau penonton bisa menonton bagian itu yang dibikin, maka penonton tersebut bakal mati. Keduanya bersikeras kalau kutukan dari film itu emang ada. Jadi katanya kalau lu nonton film itu, tapi bagiannya nggak ada, ya lu nggak akan mati. Cuman kalau ternyata pas bagian itu lu lihat, temen lu sebelah lihat, lu nggak lihat, temen lu mati, lu nggak. Aneh juga. Dari beberapa sumber yang gue baca, mereka mengatakan bahwa kisah dan kutukan di balik film ini 100% hanya dibuat-buat. Tapi karena begitu banyak orang yang membicarakan film ini, ada seorang produser film horor bernama Eric 13 yang tertarik hingga membuat kesepakatan untuk menayangkan film Antrum di beberapa platform digital seperti Amazon dan lain-lain. Menurut gue pribadi ya, film ini sih cuma gimmick doang. Jadi sebelum film ini ditayangkan, mereka bikin gimmick bahwa dulu ada cerita nih, kalau sebelum film ini dibuat, ada film dengan judul yang sama, yaitu Antrum. Buat orang yang nonton bakal ada korban-korban di A, di B, dan mereka ceritakan di awal video. Dan mungkin itu cara mereka memarketingkan filmnya, supaya ketika orang udah nonton peringatannya, akhirnya disebarin ke orang lain. Nah, menurut gue sih ini cuma gimmick doang. Ya sama kayak kalian kalau misalnya nonton film horor, biasanya suka ada tuh review-review. Bahkan yang lebih seringnya itu review dari aktornya sendiri. Kalau mereka misalnya pada saat syuting suka ada kejadian-kejadian aneh, atau enggak suka didatengin hantu-hantu. Gue nggak tahu ya kalau itu gimmick apa enggak. Tapi seringkali setiap film horor ceritanya berulang-ulang, gitu-gitu aja. Nah, sedangkan yang film ini mungkin dibikin agak berbeda dibanding film horor yang biasa kita temui. Biasanya kan kalau film horor tadi yang udah gue sebut, kalau ini lebih ke peringatan mereka nggak bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu sama penonton yang sudah menonton film ini. Memang cukup rumit dan cukup unik sih. Dan memang ini di sebagian negara yang udah nonton film ini, terutama di Jepang, akhirnya si film ini mendapat perhatian lebih. Ada produser tadi yang udah gue sebut, Eric 13 tadi, sampai bikin film ini ditayangkan di beberapa platform digital. Cara marketing dia cukup baik. Walaupun gue baca review-review yang orang udah nonton, itu cukup banyak bercandaannya juga, banyak ngeledekin si film itu. Gue udah nonton filmnya, tapi memang gak gue tonton sampai tamat. Karena memang secara film sih gak menarik. Dari gambar, terus dari segi cerita yang biasa aja menurut gua. Lebih horor film-film dari Thailand, kalau kalian pernah nonton, ada judulnya Shutter, kalian bisa tonton. Itu filmnya menurut gua jauh lebih serem. Kayak ada film Thailand juga judulnya Phobia. Film Phobia ini ada 4 cerita, di mana satu ceritanya tuh filmnya tentang ada bercanda-bercandanya, lebih banyak bercandanya, tapi tetap horor. Nah, kalau gua bandingin dengan film Thailand yang biasa itu aja, lebih serem, lebih menegangkan dibanding film si Antrum ini. Jadi film Antrum ini ya kayak semacam film pendek dari pembuatan filmnya tuh, menurut gue gambarnya, ceritanya masih tergolong biasa aja. Jadi kalau kalian mau nonton boleh aja, dan gue nonton sih ya gue biasa aja ya, nggak tahu nanti. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Kalian gimana? Udah nonton filmnya atau belum? Menurut kalian film ini gimmick atau enggak? Dan menurut kalian film ini nyata apa enggak? Tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian. Dan kalau kalian punya cerita-cerita yang menyeramkan yang mau gue sampaikan di video ini, kalian tulis juga di kolom komentar. Paling segitu aja videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe video gue. Jangan lupa juga untuk share video ini kalau bermanfaat. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.